Ya, dan baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan. Kita sudah selesai dengan 2 Tawarik pasal 26 tentang riwayat Raja Uzia. Ya, dan Uzia saudara tadi malam ya dikatakan ya dia disertai Tuhan, dia melakukan yang benar di mata Tuhan dan Tuhan memasyurkan namanya. Tapi satu kesalahan Uzia ketika dia mulai ya kokoh kerajaannya, dia mulai termasyur, terhormat, berjaya, dia sombong saudara sampai dia mengambil alih tugas para imam. Dia masuk ke bait Allah dan dia membawa api untuk membakar korban ukupan. Lalu para imam-imam dengan tegas menegur dia dan berkata, keluar dari tempat kudus ini sebab ini adalah tugas para imam yang sudah dikhususkan bagi Tuhan. Uzia tidak terima saudara, dia menganggap dia juga bisa karena dia raja dan mungkin ya anggapannya lain sebagainya. Tapi tiba-tiba di saat dia saudara dalam keadaan marah hendak membakar ukupan, Alkitab berkata dia kena kusta. Saat itu juga ya Raja Uzia kena kusta saudara. Dan firman Tuhan berkata ketika dia kena kusta, maka dia harus diasingkan dari seorang yang sungguh-sungguh termasyur, orang yang hebat, ya raja yang luar biasa hanya karena memberontak terhadap Tuhan ya dan para imam. Dia menyeleweng atas tugas-tugas para imam. Akhirnya dia kena kusta dan harus dikucilkan. Karena pada zaman itu siapapun yang kena kusta harus dikucilkan karena kusta itu adalah penyakit kutukan. Dan apa yang terjadi saudara? Dikatakan di sana dia mati dalam keadaan dia sedang dikucilkan atau diisolasi. Ya, dan dia juga dikubur bukan di kuburan raja-raja karena dia mati dalam keadaan najis, yaitu dia kena kusta. Ya, jangan bermain-main dengan Tuhan. Ketika Tuhan itu sudah menyatakan, maka kita harus menghormati. Baik saudara, kita lanjutkan sekarang 2 Tawarik pasal 27 Raja Yotam. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ya, jadi Yotam ini naik menggantikan ayahnya Uzia. Ya, dan Yotam itu saudara disertai oleh Tuhan karena dia melakukan apa yang benar seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Jadi teladan dari orang tua itu penting saudara ya. Tapi dia tidak memasuki bait Tuhan ya untuk melakukan hal-hal yang keji di mata Tuhan. Ayat 3, ia mendirikan pintu gerbang. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel saudara ya. Jadi dikatakan dia juga mendirikan kota-kota di pegunungan Yehuda ayat 14 dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ayat 5, ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum dan yang 10 itu kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepadanya, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Bangsa-bangsa di sekelilingnya takluk kepadanya membawa upeti. Dan dengan jelas Alkitab berkata saudara Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Apa yang dapat membuat hidup kita kuat, iman kita kuat ketika kita mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jangan arahkan pada yang lain, tapi mari kita semua hanya mengarahkan kepada Tuhan. Kalau aku lakukan ini tuh menyenangkan Tuhan gak? Kalau aku lakukan begini ya mendukakan Tuhan gak? Ayo kita mulai hidup menyenangkan Tuhan. Ya, ayat yang ke-6, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Ayat yang ke-7, selebihnya dari riwayat Yotam
Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semua itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Akhirnya Yotam mati, saudara, dan dia dikatakan mendapat kuburan bersama-sama dengan keluarganya. Dan dia baru berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. 16 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Kita lihat di sini, raja-raja yang sungguh-sungguh hidup bersandar dan berpegang pada Tuhan akan diberkati dan disertai. Mereka makmur, bahkan kemenangan demi kemenangan mereka raih. Tapi ketika ada raja yang jahat, maka murka Tuhanlah yang turun. Dan sekarang kita akan melanjutkan 2 Tawarik pasal 29 tentang Raja Hizkia. 2 Tawarik pasal 29, Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ayat yang ketiga, Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita dan telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, orang Israel di tempat kudus. Saudara, padahal ayahnya adalah Raja Ahaz itu yang mendirikan bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala dan dipersembahkan kepada dewa-dewa daripada orang Damsyik. Dan di sepanjang hidup raja-raja yang sebelum Hizkia, mereka semua tidak mempedulikan lagi Tuhan. Bahkan pintu rumah Tuhan semuanya ditutup dan tidak ada kegiatan lagi apa-apa di dalam rumah Tuhan. Semuanya padam, api-api pembakaran sudah tidak ada. Artinya apa? Mereka sudah menjauh dari Tuhan. Puji Tuhan, ketika Hizkia naik menjadi raja menggantikan ayahnya Ahaz, Hizkia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia ketika dilantik menjadi raja, yang dia lakukan pertama adalah dia memerintahkan semua orang Lewi dan para imam dikumpulkan. Pertama kali yang dia suruh buka pintu-pintu rumah Tuhan semua. Dan rumah Tuhan ini harus kembali berfungsi, harus ada korban bakaran karena nenek moyang kita telah meninggalkan Tuhan Allah kita. Dan yang luar biasa, Hizkia berkata, dengarlah hai orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan. Dia berkata, keluarkanlah segala kecemaran dari tempat kudus. Hizkia sangat menghormati Allah, saudara. Sudah sepatutnya rumah Tuhan dikuduskan dan dibuang segala kecemaran dari rumah Tuhan. Itu juga yang Tuhan mau di akhir zaman ini, kita sebagai rumah Tuhan. Buang semua kecemaran dari hidup kita. Semua dosa dari gereja Tuhan pun, jangan di dalam gereja Tuhan terjadi persinahan,
terjadi hal-hal yang tidak berkenan, terutama hidup kita sebagai rumah Allah, ya. Mari kita meniru apa yang dilakukan oleh Hizkia. Kita kuduskan rumah Tuhan. Semua yang cemar harus dibuang dari rumah Tuhan, karena dia berkata, ya sebab nenek moyang kita sudah meninggalkan Allah. Orang-orang Lewi yang dipilih Allah untuk melayani di bait Allah tidak bisa menjalankan tugas-tugas mereka karena kejahatan Raja Ahaz. Ya, dan mereka dilarang untuk mengaktifkan rumah Tuhan. Tetapi Hizkia memanggil mereka kembali untuk melayani dan mengingatkan mereka bahwa Tuhan telah memilih mereka untuk melayani. Ya, saudara, ya mungkin hari-hari ini kita tidak menghadapi raja yang jahat, yang melarang kita untuk beribadah. Tapi berbagai tekanan hidup, ya, telah membuat seringkali kita tidak aktif dalam melayani Tuhan secara pribadi, ya. Bila kita diberi tanggung jawab untuk melayani Tuhan, jangan melalaikan. Jika kita sudah tidak aktif lagi dalam doa-doa kita, dalam kita merenungkan firman, bahkan ada orang-orang yang sudah tidak aktif lagi mesbah doa. Ayo kembali saudara, kita mengasihi Tuhan lewat hidup kita, agar kita boleh melihat orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi Hizkia berkata, bahkan nenek moyang kita telah menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Padahal pelita di rumah Tuhan tuh gak boleh padam. Mereka tidak lagi membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Ayat yang ke-10, sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Bahkan Raja Hizkia memperingatkan para orang Lewi dan para imam bahwa kalian sudah dipilih oleh Tuhan, maka janganlah lengah, jangan sampai kamu alpa, karena kamu sudah dipilih untuk berdiri di hadapan Tuhan, melayani Dia. Dan untuk menyelenggarakan kebaktian. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai, dan Yoel bin Asaria dari Bani Merari, Kis bin Abdi, dan Asaria bin Yehaliel dari orang Gerson, Yoa bin Sima dan Eden bin Yoah dari Bani Elisafan, Simri dan Yil dari Bani Asaf, Sakaria dan Matanya dari Bani Heman, Yehiel dan Simei, dan dari Bani Yedutun, Semaya dan Usiel. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan itu. Sesudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke kemah Kidron. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan. Dalam 8 hari mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Jadi saudara, berdasarkan perintah Hizkia, mereka akhirnya kembali melakukan kegiatan di dalam rumah Tuhan yang sudah lama terbengkalai. Bahkan Hizkia mengingatkan para orang Lewi agar mereka tetap berdiri di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan.
Dikatakan di sana ayat yang ke-18, lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia dan berkata, kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan, juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya, dan dengan segala perkakasnya yang dibuang Raja Ahaz. Ya, dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahaz ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya telah kami sediakan dan kami kuduskan. Ya, sekarang semuanya itu ada di depan mezbah Tuhan. Maka pagi-pagi Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor diikat 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja dan untuk tempat kudus dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni para imam, untuk mempersembahkannya di atas mezbah Tuhan. Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu, para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada mezbah. Kemudian mereka menyembelih domba-domba jantan dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Sesudah itu mereka menyembelih domba-domba muda dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Selanjutnya mereka membawa kambing domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja dan jemaah. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban. Ya, dan penghapus dosa dan mengadakan perdamaian bagi seluruh Israel, sebab raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa itu bagi seluruh Israel. Ya, saudara, kita lihat di sini ya, akhirnya puji Tuhan, ada seorang raja yang takut Tuhan dan menghormati Tuhan, dan akhirnya dia membawa korban persembahan. Pada zaman dulu ya, untuk menghapus dosa harus ada korban persembahan darah. Ya, tetapi kita bersyukur lewat Yesus Kristus yang disebut anak domba Allah, mati menyerahkan darahnya bagi setiap saudara dan saya. Karena itu setiap orang yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan, karena kutuk dosa sudah dipatahkan, saudara ya. Dan akhirnya mereka semua kembali melakukan ya ibadah di rumah Tuhan, dan para imam juga mulai bertugas ya, tidak seperti pada zaman Raja Ahaz yang menyuruh mereka semua ya tidak boleh melakukan ibadah lagi. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud, dan Gad pelihat raja dan Nabi Nathan, ya, karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantara nabi-nabinya. Maka berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud. Demikian pula para imam dengan nafiri. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan, dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud, Raja Israel. Seluruh jemaah sujud menyembah sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semua itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Sehabis dan semua orang yang hadir, ya, sehabis korban bakaran dipersembahkan, raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan, ya. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria lalu berlutut dan sujud menyembah. Saudara, di tangan Raja Hizkia kembali ada pujian dan penyembahan di rumah Tuhan. Ada korban sembelihan yang dibakar kepada Allah. Ya, dan di sepanjang perjanjian lama, kurban itu adalah sebuah cara yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menghampiri Tuhan, ya, memulihkan hubungan ya yang benar dengannya, dan kurban penghapus dosa dipersembahkan oleh Hizkia. Ya, dan itu adalah kurban yang diberikan kepada Allah bagi pengampunan dosa atas keluarga raja yang selama ini sudah berdosa,
Ahas yang melarang mereka untuk beribadah. Juga pengampunan dosa untuk seluruh bangsa. Darah dipercik pada mezbah itu melambangkan ya penyucian atas semua dosa ya. Dan darah itu menggantikan dosa orang-orang yang sudah melakukan pelanggaran. Binatang itu mati supaya orang berdosa itu bisa hidup. Ya, dan Yesuslah yang menggantikan semua ritual ini. Yesus mati agar kita dapat dihidupkan lewat pengorbanannya di kayu salib. Ya, dan akhirnya Daud yang dulu menyuruh bangsa itu memuji menyembah Tuhan di bait Allah untuk terus membakar puji-pujian. Ya, Mazmur akhirnya dilakukan lagi pada zaman Raja Hizkia. Para pemimpin-pemimpin pujian menyanyi ya. Korban syukur pun dinaikkan. Itu adalah sebagai salah satu korban, yaitu dengan nyanyian syukur kepada Allah yang dinyanyikan oleh ya orang-orang Lewi dan Bani Asaf yang sudah ditentukan oleh Daud pada zaman itu. Ya, dan kemudian ayat 31 berbicaralah Hizkia, sekarang kamu telah mentahbiskan dirimu untuk Tuhan, mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan. Lalu jemaah membawa korban-korban sembelihan dan korban-korban puji-pujian. Setiap orang yang rela hatinya membawa juga korban bakaran. Jumlah korban bakaran yang dibawa jemaat ialah lembu 70 ekor, domba jantan 100 ekor dan domba muda 200 ekor. Semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Persembahan-persembahan kudus ya terdiri dari lembu, sapi 600 ekor dan kambing domba 3000 ekor. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit sehingga mereka tidak sanggup menguliti ya semua korban bakaran. Oleh sebab itu saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu telah bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Lagi pula kurban bakaran itu banyak dengan segala lemak korban keselamatan dan segala korban curahan pada korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ya ditetapkan kembali, dan Hizkia dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan ya tak disangka-sangka. Ternyata tidak disangka-sangka orang-orang Israel datang semuanya membawa korban. Ya sampai ribuan saudara, dan para imam kelelahan menyembelih dan menguliti ya korban-korban itu dan dibantu oleh ya orang-orang Lewi. Dan dari situ kita akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan kembali bangsa itu. Tidak ada kekuatan lain selain di tangan Tuhan. Karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan, kita tetap bersyukur dan kita tetap ya datang untuk mencari Tuhan. Semakin hidupmu ya berat, engkau harus semakin mendekat pada Tuhan, bukan semakin menjauh. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini saudara. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami, asalkan kami sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah jadikan kami menjadi orang-orang yang menghormati Engkau, yang taat kepadamu, yang sungguh-sungguh mencintai Engkau. Dalam setiap apapun di hidup kami, baik itu senang atau susah, kami mau terus menghormati Tuhan. Kami belajar dari kisah hidup Hizkia, dia kembali membangun bait Allah. Mungkin hari-hari ini hubungan kami dengan Tuhan sudah rusak. Kami ingin membangunnya kembali. Dimulai dengan membuang segala kenajisan, kecemaran. Karena tubuh kami adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Kuduskan hidup kami Bapa, dari pikiran, perkataan, seluruh hati kami. Bahwa hidup kami sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus mencari Engkau. Tuhan tolong beri kekuatan agar semua anak-anak-Mu Tuhan boleh sungguh-sungguh hidup berkenan. Bahkan apapun yang menjadi persoalan kami, Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa.
Letakkan tanganmu di bagian yang sakit saudara, dan dengan iman perkatakan, aku percaya ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga setiap mereka yang sedang ada dalam pergumulan keuangan, yang terlilit hutang piutang, yang ingin menjual aset. Tuhan turut bekerja. Kami tahu ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, Engkau sanggup menyelesaikan segalanya Bapa. Berkati yang ingin mencari pekerjaan, berkati yang merindukan pemulihan terjadi atas rumah tangga, suami yang belum bertobat, istri, anak-anak yang belum bertobat, orang tua yang belum bertobat. Tuhan pulihkan kembali, agar hidup kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Segala kekhawatiran kami tolak, kami buang dalam nama Yesus. Segala ikatan dosa, judi, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, Tuhan, kenajisan, perselingkuhan, persinahan yang terikat dengan game online, judi online, kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang melepaskan, membebaskan setiap kami. Terima kasih Bapa, karena itu kami mengangkat tangan, membuka hati kami. Mari saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.